Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini saya ambil pertanyaan-pertanyaannya itu di kolom komentar di video yang sebelumnya teman-teman ya, bukan di video-video yang terdahulu, di video-video sebelumnya gitu teman-teman ya, karena saya biasakan menjawab komentar-komentar itu di video yang sebelumnya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang bertanya di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah pertanyaan yang pertama itu dari Ipung Haryadi 879 teman-teman ya. Dari Ipung Haryadi 879. Pertanyaannya, sarapan apa aja Kang Abdul? Solusinya dong. Untuk sarapan saya, ini yang dipertanyakan itu di awal-awal saat terkena gangguan aslam atau di fase pemulihan. Karena ketika sarapan di dua fase itu berbeda teman-teman ya. Ketika dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena pencernaan saya itu masih kondisinya itu masih buruk juga gitu teman-teman ya. Itu saya jaga dari semuanya teman-teman ya, berlemak saya jaga gitu teman-teman ya, bersantan apalagi pedas, kafein dan sebagainya itu saya jaga teman-teman, sehingga makannya itu ya cuma sedikit jenis-jenis makanannya gitu teman-teman ya. Saat di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, yang saya konsumsi itu tidak terlalu banyak teman-teman ya, karena menghindari yang lain-lain kayak macam berlemak, minyak berlebih, kemudian santan, kemudian pedas, kemudian kafein, bergas, bersoda. Nah itu teman-teman saya hindari seperti itu. Nah makanan yang saya konsumsi di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis adalah rebusan tahu gitu teman-teman ya, kemudian rebusan labu siam, kemudian sayur bayam tanpa batang gitu teman-teman ya. Kemudian untuk ikannya saya menghindari ikan laut, saya cuman konsumsi ikan tawar saja. Tetapi ikan tawar juga itu ada satu yang saya hindari teman-teman, yaitu ikan mas.
Karena ikan mas itu kalau dikonsumsi suka agak kelayangan, sering ngantuk, lemah, letih, lesu seperti itu teman-teman ya. Untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika saya mengkonsumsi ikan tawar yang lain kayak macam ikan nila, gabus, lele, kemudian patin itu saya baik-baik saja. Dan cara masaknya juga saya mencoba menghindari minyak teman-teman. Dulu itu cuman rebusan-rebusan lah. Jadi kayak macam ayam juga suka direbus gitu teman-teman ya. Untuk ikan-ikannya suka dipepes. Jadi menghindari digoreng-goreng seperti itu. Itu di awal-awal saya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian minumnya itu cuman air putih hangat teman-teman ya. Dan bahkan sampai sembuh total, saya itu konsumsi minumnya itu cuman minum air putih hangat gitu teman-teman ya. Minimal 8 gelas dalam sehari, tidak kurang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika sudah diambang pemulihan yaitu diambang 95% teman-teman ya, saya sudah bisa mengkonsumsi makanan yang lainnya karena memang dulu saat memahami karena sekarang sudah di proses pemulihan gitu teman-teman ya, saya butuh gizi yang banyak, butuh vitamin yang banyak, dan dulu saya memahami bahwa gizi dan vitamin atau kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhinya itu bukan dari beberapa jenis makanan saja, harus bervariasi. Nah itu teman-teman, makanya ketika diambang 95% saya sudah mulai mencoba makanan-makanan yang lain gitu teman-teman ya, kayak macam makanan-makanan yang digoreng sudah mulai teman-teman sudah bisa, tetapi untuk kapasitasnya tidak berlebih juga gitu teman-teman ya, ya hanya sekedar memenuhi kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya. Karena jujur ya kalau seandainya berlebih ya nggak baik juga gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya gitu teman-teman ya, itu kadang suka ada sensasi yang tidak nyaman teman-teman ya. Kalian gak usah heran, kalian gak usah cemas, kalian gak usah gusar teman-teman ketika kalian mengkonsumsi makanan yang lain kemudian ada sensasi yang hadir. Kalian jangan pernah berpikir wah ini jangan kambuh lagi, bukan itu teman-teman ya, bukan seperti itu. Kalau seandainya kalian sudah diambang 95%, itu berarti tinggal penyesuaian saja teman-teman ya. Karena jujur saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis menjaga jenis makanannya itu yang aman itu cukup lama sekali teman-teman. Dan ketika mengkonsumsi makanan yang lain, wajar kalau seandainya pencernaan kita shock ya, ada penyesuaian dulu gitu teman-teman. Dan ketika ada penyesuaian ya sudah pasti ada reaksi teman-teman ya. Nah itu jadi makanya ketika kalian mengkonsumsi makanan yang lain, ketika sudah diambang 95%, usahakan kalian jangan bikin cemas, jangan bikin gusar teman-teman ya. Itu karena kalian belum terbiasa kembali gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya kalian sudah terbiasa, itu kalian itu ya akan nyaman-nyaman lagi teman-teman ya. Mengkonsumsi makanan yang lain itu sensasi nggak ada. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk saya pribadi ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sarapannya jenisnya itu nggak terlalu banyak, cuman rebusan labu siam, kemudian sayur tahu, kemudian sayur wortel, kemudian sayur labu siam juga gitu teman-teman, sayur bayam tanpa batang. Kemudian untuk buah-buahannya saya nggak konsumsi banyak teman-teman ya, jenisnya nggak terlalu banyak, cuman buah naga, kemudian buah alpukat teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh saya, silakan gitu teman-teman. Kenapa saya menjaga di awal-awal menjaga jenis makanannya itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman ya. Ya karena pencernaan saya waktu dulu itu sedang benar-benar sensitif teman-teman. Jadi makanan yang lain tuh nggak bisa teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Werlina Sianturi, merasa sedih dapat kabar mimpi gigi copot, jadi kepikiran bahwa hidupnya tidak lama lagi. Jadi merasa takut ketabrak di jalan, bahkan tidur juga takut. Untuk saya pribadi juga dulu sama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena asam lambung kemudian diikuti dengan anxiety disorder teman-teman ya, ketakutannya itu besar. Hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya teman-teman ya, karena kitanya waspada gitu teman-teman. Ada mental yang ngedrop di situ, ada mental yang ngedrop di situ, kitanya banyak ketakutan, kitanya menjadi waspada, sehingga hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman, padahal perlu kalian ketahui
bahwa mimpi-mimpi buruk itu tidak ada kaitannya teman-teman dengan keadaan kalian. Mimpi itu sebetulnya bunga tidur, teman-teman. Jangan sampai kalian itu dikait-kaitkan dengan keadaan kalian, teman-teman ya. Tapi Pak, takutnya itu suatu isyarat. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Perlu kalian ketahui bahwa tidur itu, mimpi itu adalah bunga tidur, teman-teman. Dan bunga tidur itu bisa bisa terpengaruh atau bisa terdampak dari stres, teman-teman, atau terlalu banyak pikiran. Kalau seandainya kita berpikirnya yang menyenangkan setiap hari, selalu berulang-ulang berpikirnya itu yang menyenangkan, nanti bisa berpengaruh ke alam mimpi, teman-teman, dan mimpinya juga yang menyenangkan. Tetapi untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, justru pemikirannya itu selalu salah ya, selalu ke arah-arah negatif, selalu ke arah-arah tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang kehidupan itu tidak panjang lagi. Akhirnya tanpa disadari di situ stres, dan stresnya itu memikirkan hal-hal yang negatif secara berulang-ulang. Mimpinya juga tidak akan menyenangkan, teman-teman ya. Nah itu, jadi mimpinya itu ya mimpi-mimpi yang jelek-jelek lah. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya kalian mendapatkan kabar, hati-hati lu. Takutnya itu suatu isyarat. Misalkan seperti itu, jangan-jangan itu isyaratnya masuk ke saya, termimpikan oleh saya, dan kamu yang kenanya nanti. Tidak seperti itu teman-teman ya. Hidup seseorang itu tergantung daripada seseorangnya sendiri, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian misalkan merasa sedih, ya usahakan kalian harus bahagia, teman-teman. Gimana pun caranya kalian harus bahagia, nanti kesedihan hilang. Nah itu teman-teman, jadi keadaan seseorang itu tergantung daripada perjuangan seseorangnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian merasa sedih, ya pasti kalian mengalami sedih. Kalau seandainya kalian merasa bahagia, ya pasti bahagia, teman-teman. Nah, makanya sekarang patokannya ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian mau berasa bahagia, usahakan dari mulai sekarang berpikirlah yang bahagia-bahagia, melakukanlah yang bahagia-bahagia. Nah itu teman-teman, nanti juga tubuh dan pikiran kita itu terpengaruh dan akhirnya kita bahagia. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kita selalu berpikirnya itu yang menakutkan, berpikirnya itu yang tidak menyenangkan, teman-teman ya. Sudah pasti kualitas hidup kalian juga tidak menyenangkan, teman-teman ya. Kalian merasa sedih, kalian merasa kecewa, kalian banyak ketakutan ya, karena yang dipikirkannya itu hal-hal negatif, teman-teman ya. Nah itu, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, mulai dari sekarang apapun caranya gitu teman-teman ya, usahakan hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan kesenangan itu banyak cara, banyak ragam, teman-teman ya. Sederhana teman-teman ya, apa yang saya sukai, apa yang saya senangi, lakukan aja teman-teman ya. Itu patokan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Lakukan dari mulai sekarang buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian selanjutnya dari Independen Bonsairan, susah mengendalikan pikiran. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikirannya itu selalu ngaco setiap hari, teman-teman ya. Jujur, sepengalaman saya seperti itu ya. Kadang kalau misalnya pagi-pagi merasa kecewa gitu teman-teman ya, siangnya merasa sedih, besoknya merasa sedih gitu teman-teman ya. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis selalu emosinya itu selalu berubah-ubah, teman-teman, dan biasanya berubah-ubahnya itu tentang hal-hal negatif gitu, teman-teman ya. Jarang ada yang bahagia, teman-teman ya. Itu sebetulnya dampak dari stres, terlalu banyak pikiran, kita merasa jenuh dengan keadaan ini, teman-teman ya. Kita stres terhadap penyakit, kita udah 1 bulan, 2 bulan, bahkan udah 1 tahun kita nggak membaik-membaik, teman-teman. Kemudian ketika mendapatkan reaksi dari keluarga, kok sepertinya mereka itu biasa-biasa saja menghadapi kita. Nah itu teman-teman, kita merasa kecewa, kita merasa jenuh, di situ campur di situ, teman-teman ya. Akhirnya emosi kita itu menjadi tidak stabil, teman-teman. Kalau seandainya kita melihat respon keluarga itu cuek-cuek saja, rasanya pengen marah, teman-teman ya. Kemudian merasa sedih, merasa dikucilkan dengan keluarga gitu, teman-teman ya. Kemudian ketika kita berpikirnya tentang kematian, pasti banyak ketakutan juga di situ, teman-teman ya. Sementara kita itu hidupnya itu pengennya itu masih panjang lagi. Nah itu teman-teman ya. Itu saya juga dulu seperti itu, teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jadi emosinya itu tidak stabil lah, susah sekali mengendalikan pikiran gitu teman-teman. Jadi berpikirnya itu yang negatif terus setiap hari, bahkan setiap menitnya, teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis? Untuk membuang pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa, teman-teman, hanya bisa dialihkan.
Contoh kecil gitu teman-teman, kalau seandainya pikiran negatif itu tidak bisa dialihkan, jangankan tentang ingatan tentang penyakit ya, kita marah sama orang saja, punya dendam saja, itu tidak bisa dihilangkan teman-teman, pasti teringat. Nah itu teman-teman ya, pasti teringat. Tetapi pikiran-pikiran negatif itu bisa dialihkan teman-teman. Gimana caranya nih supaya pikiran negatif itu cepat-cepat hilang? Nah caranya itu adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kalian misalkan mengelak juga, Pak saya itu belum bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan karena saya masih bisa duduk doang gitu teman-teman ya, saya belum bisa jalan-jalan, saya belum bisa beraktivitas, jangan untuk aktivitas untuk berdiri saja, misalkan saya itu belum bisa teman-teman ya. Untuk mengendalikan atau mengalihkan pikiran negatif banyak cara, banyak ragam. Kalau seandainya kalian tidak bisa melakukan aktivitas, itu bisa kalian dialihkan pemikiran-pemikiran negatifnya itu dengan penglihatan, dengan pendengaran yang menyenangkan teman-teman ya. Mulai dari sekarang tontonlah hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Mulai dari sekarang dengarkanlah hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, sampai pikiran juga itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Caranya gimana? Buat rencana-rencana yang bagus. Buat kalian itu pemikiran-pemikiran yang bagus. Nanti kalau gua sembuh gua bakalan jalan-jalan ke sini nih. Nanti kalau gua sembuh gua akan bantu orang-orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis ini. Kayaknya senang banget kalau seandainya membantu orang lain, bisa banyak saudara, bisa banyak kawan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian berpikir seperti itu, minimal pemikiran-pemikiran tentang kematian tidak ada teman-teman ya, teralihkan. Kemudian pikiran-pikiran tentang penderitaan, gue sedang sakit nih, misalkan sekarang nih, itu nanti teralihkan teman-teman. Pokoknya setiap pemikiran-pemikiran negatif itu bakalan teralihkan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang selalu sulit mengendalikan pikiran saat ini, biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Biasakan melihat yang menyenangkan, biasakan mulai mendengarkan yang menyenangkan, biasakan mulai berpikir yang menyenangkan. Lakukan itu terus-menerus walaupun di awal-awal kalian tidak bisa. Nanti juga kalau seandainya kalian lakukan terus-menerus, kita itu bakalan bisa. Ingat, ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya biasakan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, dari Kobe. Perut cenat-cenut, apakah Bapak mengalaminya juga? Solusinya, untuk saya pribadi cenat-cenut itu sering dulu teman-teman ya. Itu bisa karena dispepsia, bisa juga karena penegangan otot teman-teman ya. Nah kalau seandainya dari dispepsia nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti juga kalian bakalan normal kembali. Dispepsia itu dispepsia fungsional, kurang berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya dari penegangan otot, itu dampak dari stres atau terlalu banyak pikiran. Kalau seandainya kita stres, tubuh kita itu nggak bisa bicara teman-teman ya. Wah, misalkan perut bicara nih, Pak Abdul, jangan stres dong, gua nih sedang sakit nih. Misalkan seperti itu, tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kita stres atau terlalu banyak pikiran, tubuh itu merespon dengan sendirinya. Caranya gimana teman-teman ya? Caranya bisa kedutan, kemudian bisa kesemutan teman-teman ya. Hubungannya, keterkaitannya seperti apa? Kalau kita stres, biasanya orang yang terkena asam itu stresnya itu terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman ya, kita banyak ketakutan. Dan kalau seandainya kita ketakutan, sudah pasti ada penegangan otot. Kalau seandainya sudah penegangan otot teman-teman, dan penegangan ototnya itu berlangsung setiap hari begitu lama gitu teman-teman ya, itu bisa berpengaruh ke aliran darah, ke aliran oksigen teman-teman. Wajar kalau seandainya perut kita kedutan. Bahkan kedutan itu bukan di perut saja teman-teman, yang saya alami dulu kadang di dada, kadang di tangan, kadang di kaki teman-teman ya. Banyak sekali. Dulu saya mengalami kedutan mungkin cuma di bagian mata gitu teman-teman, kedutan wah mau dapat rezeki nih, atau misalkan wah mau ketemu sama mantan nih. Kan bisa seperti itu teman-teman dulu, padahal itu efek stres, terlalu banyak pikiran teman-teman. Nah sekarang saat kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, stresnya berlebihan teman-teman. Nah makanya kedutannya juga di mana-mana. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kedutan, cenutan, kemudian kesemutan, itu sebetulnya dampak stres atau terlalu banyak pikiran. Itu cuma respon tubuh saja. Nah sekarang solusinya gimana? Hindari stresnya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Mulai dari sekarang jangan terlalu banyak memikirkan tentang penderitaan. Jangan terlalu banyak memikirkan tentang sensasi. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saat ini yang harus kalian lakukan itu adalah
Fokus dengan 3P-nya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Apapun yang terjadi, bersenang-senanglah. Nah itu teman-teman dengan catatan, sebelum kalian bersenang-senang, ingat pola makan. Makannya harus dimasukin dulu teman-teman ya, sarapan dulu lah. Kemudian tidur di malam harinya harus cukup gitu teman-teman. Kemudian stop berpikir tentang penyakit gitu teman-teman, harus berpikir yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, Tobi sumber manjing. Apakah pernah mengalami begah padat, kelayangan, napas agak plong, badan kayak capek semua, tidur pun susah? Ini semua keluhan Tobi sumber manjing sebetulnya sudah saya share videonya teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang baru mengikuti channel saya, teman-teman ya tengok video-video yang terdahulu saya. Di situ sudah saya jelaskan kayak macam begah padat. Itu dulu saya berpikirnya itu wah ini jangannya saya kena liver nih. Karena gede teman-teman ya, karena mengingat kalau seandainya tanda-tanda penyakit liver seperti itu teman-teman ya, perutnya gede. Wah saya jadi ketakutan dulu teman-teman ya. Akhirnya yang paling dirindukan itu adalah cek lagi, check up lagi ke dokter, dan setiap cek itu pasti dinyatakan baik-baik saja teman-teman ya. Diagnosanya itu nggak berubah teman-teman, cuman asam lambung. Kalau nggak asam lambung nih GERD, kalau nggak GERD gastritis. Nah itu teman-teman pokoknya seputaran pencernaan aja. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak ada penyakit liver, tapi dulu kepikirannya seperti itu teman-teman ya, karena mengingat dulu perutnya itu kayak macam begah, kemudian kembung dan padat gitu teman-teman, perutnya agak buncit gede teman-teman ya, menakutkan sekali ya teman-teman ya. Nah tetapi ketika mulai memahami, mempelajari, mencoba mengerti tentang asam lambung, akhirnya ada ketenangan tersendiri. Itu begah, itu biasanya dari gas yang berlebih. Gas yang berlebih itu ada dua teman-teman, ada di kondisi di lambungnya, ada juga di ususnya teman-teman. Kalau di lambungnya itu bisa dikeluarkannya itu hanya dengan sendawa teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sudah masuk ke usus, ke bagian usus, itu dikeluarkannya itu hanya bisa dengan kentut. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, kenali saja dulu. Yang kembungnya itu di bagian atas atau di bagian bawah. Kalau seandainya di bagian atas, gimana caranya supaya kalian itu bisa sendawa teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian kembungnya ada di bagian bawah, itu di bagian usus, gimana caranya supaya kalian bisa kentut. Nah itu teman-teman, karena yang bisa mengeluarkan gas itu hanya dua cara. Yang pertama dengan cara sendawa, kemudian yang keduanya ketika ada di usus hanya dengan bisa kentut. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Untuk Tobi sumber manjing, saya dulu pernah mengalami hal seperti itu teman-teman. Kemudian ada kelayangan juga. Wajar kalau seandainya ada kelayangan karena memang pencernaan kita sedang error. Jadi segala kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, sehingga yang menimbulkan keseimbangan tubuh itu terganggu. Kemudian efeknya kita mudah kelayangan. Nah itu teman-teman. Kemudian kelayangan itu juga bisa disebabkan dari stres, terlalu banyak pikiran. Kenapa stres dan terlalu banyak pikiran itu bisa menyebabkan kita kelayangan? Karena stres dan terlalu banyak pikiran itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kemudian keseimbangan tubuh menjadi terganggu dan akhirnya kelayangan juga. Kemudian napas nggak plong juga sama untuk Tobi sumber manjing. Saya juga dulu alami teman-teman ya. Itu ada video-videonya sudah saya share ya. Untuk napas nggak plong dulu juga saya sempat periksakan juga. Ketika diperiksakan ke dokter bagian paru, ternyata saya baik-baik saja. Dan dulu juga sempat tidak percaya diagnosa dari dokter, karena mengingat saya itu perokok berat dulu itu teman-teman. Tetapi ketika dicek beberapa kali selalu dinyatakan baik-baik saja, malah dinyatakan bagus gitu teman-teman ya. Ternyata ketika saya cari-cari informasi, itu napas nggak plong itu bisa karena respon tubuh teman-teman ya. Respon tubuh itu adalah ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak diinginkan, napas menjadi kurang plong. Karena apa ya? Karena kitanya waspada. Jangan kita orang yang terkena anxiety disorder, teman-teman ya. Anak kecil saja kalau seandainya sakit, tengok napasnya, pasti napasnya pendek ya. Apalagi ketika tidur. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ketika orang terkejut juga sama teman-teman, napasnya menjadi kurang plong, menjadi terasa pendek. Jadi untuk napas itu sebetulnya cuman respon tubuh saja ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang cemas, atau ketika kita sedang ketakutan. Nah tetapi ketakutannya itu jarang disadari teman-teman, padahal setiap harinya selalu berpikir tentang kematian, penyakit berbahaya dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Kemudian
badan kayak capek semua, wajar karena memang pencernaannya sedang error, energinya sedang kurang, ditambah lagi kita ada stres gitu teman-teman. Kemudian tidur pun susah, wajar karena memang kitanya sedang waspada, karena kita mengalami ketakutan setiap hari. Orang yang waspada itu pasti selalu terjaga teman-teman ya, sulit untuk tertidur karena ya biasanya ketika mau tidur itu pikirannya itu selalu traveling kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang solusinya gimana? Apapun yang terjadi gitu teman-teman ya, makan harus masuk, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman. Saya berani mengatakan seperti ini karena memang manusia itu tenaganya atau perbaikannya dari sumbernya itu dari makanan teman-teman ya. Nah makanya apapun yang terjadi makan harus masuk, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk menghindari pikirannya, usahakan tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Astuti. Pernah nggak badannya goyang-goyang kalau lagi duduk? Nah itu teman-teman ya, dulu sering saya alami, dan untuk goyang-goyang itu saya kasih judul di video yang terdahulu itu kayak judulnya itu seperti gempa gitu teman-teman ya. Tengok aja videonya di sana teman-teman ya. Dulu saya pernah mengalami seperti itu teman-teman. Jadi jangankan untuk jalan, kalau jalan misalnya goyang-goyang kita wajar teman-teman. Nah ini kita lagi nonton TV, kita lagi ngobrol, main HP, tiba-tiba badan goyang gitu teman-teman ya, seperti gempa teman-teman ya. Dan dulu saya punya kisah yang menarik dan kisah yang cukup lucu dan kemudian membagongkan juga. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis karena sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Goyang gitu kayak macam gempa teman-teman ya. Akhirnya saya kena prank juga teman-teman. Ketika ada gempa beneran saya cuek, cuman baca-baca buku gitu teman-teman. Akhirnya keluarga pada lari semua ya, keluar gempa gitu. Saya cuman nyantai saja karena saya nggak dengarkan mereka gitu teman-teman, karena saya pakai headset juga, karena dulu sering mendengarkan audio relaksasi juga teman-teman, sehingga ketika keluarga mengingatkan ada gempa saya nggak kedengeran teman-teman. Tetapi untuk merasakan goyang saya merasakan teman-teman, tetapi berpikirnya karena itu sudah terbiasa untuk saya pribadi teman-teman ya, keseimbangan tubuh sedang terganggu mengalami goyang-goyang itu, saya berpikirnya wah lagi kumat nih, pasti seperti itu teman-teman. Akhirnya keluarga keluar. Dan ketika saya tahu itu gempa, justru saya diingatkan sama keluarga. Akhirnya keluarga masuk juga, keluar katanya ini gempa, katanya seperti itu. Akhirnya saya buka, apa? Gempa katanya. Oh gempa barusan. Saya keluar teman-teman, subhanallah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dulu ketika sering mengalami hal seperti itu, karena memang sering mengalami gempa juga di badan teman-teman, kayak macam goyang-goyang gak jelas kayak macam gempa seperti itu, takutnya gempa beneran, kemudian takutnya itu adalah sensasi, sulit membedakan. Akhirnya saya bikin gantungan di rumah tuh teman-teman ya. Jadi kalau seandainya badan lagi goyang, saya suka nengok ke arah gantungan. Kalau seandainya gantungannya diam, oh berarti badan gua tuh lagi goyang. Itu saya dulu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya lagi goyang-goyang gini, kemudian lihat gantungannya goyang, oh berarti itu gempa, saya cepat-cepat keluar. Nah itu teman-teman, itu saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian ketika mempunyai sensasi goyang-goyang seperti gempa. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, durasinya sekarang sudah 28 menit. Satu lagi ya, ini seharusnya tadi 20 menit, sudah saya hentikan teman-teman karena durasinya saya tidak mau terlalu panjang gitu teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah, nanggung satu lagi ya. Ini pertanyaannya masih ada juga sebetulnya, cuman satu lagi. Kemudian dari siapa ini? Dari Capuletep 2698. Setiap hari perasaan berubah-ubah, cemas, resah, tiba-tiba, apa memang begitu? Betul, teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, emosi atau perasaan kita itu berubah-ubah. Kalau lagi senang-senang gitu teman-teman ya, tetapi jujur untuk kesenangan itu jarang terjadi teman-teman ya. Justru yang saya rasakan itu, perasaan itu setiap harinya itu adalah gundah gulana, merasa hampa setiap harinya. Jadi hidup ini kurang berisi teman-teman ya. Kemudian merasa marah tentang keadaan, merasa benci, kemudian merasa kecewa, sering seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang sering berubah-ubah seperti itu. Nah saya katakan itu dari stres, terlalu banyak pikiran, ditambah lagi kita itu jenuh dengan keadaan kita merasa capek sebetulnya teman-teman ya dengan keadaan kita. Kemudian
sering merasa resah, kadang merasa itu suka nggak jelas teman-teman, apa nih yang diresahkan gitu teman-teman, tetapi ya resah itu selalu hadir. Nah itu teman-teman ya, itu bentuk dari stres atau terlalu banyak pikiran. Kalau seandainya kalian mengelak, apa benar Pak itu dari stres? Ya sudah, Anda rasakan sendiri aja. Apakah setiap hari kalian ini selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang kematian, berpikir tentang penderitaan? Kalau seandainya kalian selalu berpikir itu setiap hari teman-teman ya, ya terima saja kalian stres teman-teman ya. Stres itu adalah ketika pemikiran suatu pemikiran dan pemikirannya itu biasanya ke hal-hal negatif teman-teman ya. Itu dipikirkannya itu secara berulang-ulang setiap harinya, bahkan setiap menitnya, bahkan setiap detiknya. Nah itu dikatakan stres teman-teman ya. Jadi stres itu adalah suatu pemikiran yang selalu dipikirkan secara berulang-ulang, secara berkelanjutan. Nah itu dikatakan stres atau terlalu banyak pikiran. Dampaknya banyak juga teman-teman ya. Jadi dampaknya itu ke perasaan sering berubah-ubah, kemudian kepala terasa penuh, kemudian merasa lelah, capek dan sebagainya, itu apa sih ada. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mempunyai emosi yang selalu berubah-ubah, teman-teman ya, kalian belajar masa bodoh saja, teman-teman, belajar masa bodoh saja. Masa bodoh nih gue mau ngapain juga, masa bodoh orang lain mau ngapain juga, masa bodoh orang lain mau menilai apa juga, masa bodoh orang yang menganggap kita itu apa, teman-teman ya. Kita belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya nih hari ini gue senang-senang, gitu aja. Selama kalian masih hidup, bersenang-senanglah. Nah itu teman-teman. Kemudian tidak lupa juga, apapun yang terjadi, makan harus masuk, minum harus masuk. Selebihnya kalian bersenang-senang saja. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan cara seperti itu cukup ampuh mengusir sifat saya yang berubah-ubah ya, perasaan saya yang berubah-ubah. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Karena sekarang durasinya sudah 31 menit lebih. Biasanya saya cuma 20 menit gitu teman-teman ya, paling banyak 25. Nah sekarang udah 31 nih. Itu videonya saya hentikan dulu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.